Jemaah Majelis Kajian Tadabbur Ayatil Quranil Karim rahimakumullah. Pada pekan yang lalu kita membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 15 dan ayat 16 dari surah An-Nisa, mana ayat ini berbicara tentang hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan zina, dan para ulama menjelaskan bahawa ketentuan yang ada di dalam ayat ini turun sebelum turunnya ayat tentang hudud, ayat tentang hukuman zina yang ada ketentuan hukumannya secara terperinci, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Jadi ayat dalam surat An-Nisa ayat 15 dan 16 itu turun sebelum turunnya ayat surat An-Nur. Karena itulah makanya sebagian ulama mengatakan bahwa ayat dalam surat An-Nisa mansukhah, dinasakh hukumnya. Nasakh artinya tidak diberlakukan dan diganti dengan hukum yang ada dalam surah An-Nur. Nah, apakah ada nasakh seperti itu di dalam Al-Quran? Dan muncul pertanyaan, bisa jadi orang yang kadang tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa tidak konsisten ya? Mulanya hukumnya begini, terus kok dirubah begini gitu ya. Jadi salah satu yang harus kita fahami terkait dengan agama kita, ini ilmu yang penting bagi kita supaya jangan mudah orang menggoyang keyakinan kita tentang agama kita sendiri. Apa itu? Wa di masa tanzil, di masa turunnya wahyu, Allah Subhanahu wa taala di dalam mensyariatkan hukum, dalam menetapkan ketentuan syariat kepada hambanya, melakukannya dengan cara apa? Tadrijian namanya. Tadrijian apa maknanya? Beransur-ansur. Beransur. Apa hikmah dari turunnya hukum atau ketentuan Allah tidak sekaligus? Yang pertama tentu adalah dalam rangka mempersiapkan orang-orang yang akan memikul beban syariat itu terlebih dahulu. Kenapa? Karena mereka sedang bergelimang dengan kejahiliahan, yaitu kemaksiatan. Sehingga kalau tiba-tiba datang hukum yang berat, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka terima tapi dengan kesulitan yang tinggi. Yang kedua, mereka akan mendustainya. Nah, karakter manusia akan mudah untuk diajak menjalankan sesuatu
kalau ia diarahkan atau mungkin dituntun secara bertahap. Itu karakter dasar manusia. Makanya ada ungkapan orang bijak, pekerjaan yang paling sulit dalam kehidupan di dunia ini apa? Membiasakan yang tidak biasa. Yang kedua, menjadikan sesuatu yang telah biasa menjadi tidak biasa. Sulit. Makanya betapa sulitnya kita melarang orang yang terbiasa bergunjing. Ya kan? Telah jadi kebiasaannya. Lah air mandinya pagi petang tiok bersua kawan laki orang dan dietongnya. Allah tu berhenti. Nama kenapa? Kebiasaan. Itu contohnya. Karena itu walaupun berulang kali kita sindir-sindir dalam pengajian, bahkan sudah kita ingatkan dengan dalil-dalil, nama gunjang kok jalan juga. Kenapa? Karena tak biasa menceritakan orang. Kadang-kadang bicara biasa, tiba-tiba lah lapih ke rumah tangga orang. Anda melatih diri tidak membiasakan sesuatu perbuatan yang selama ini biasa dilakukan, walaupun itu buruk, itu termasuk pekerjaan yang, tetapi ketika dia diansur untuk meninggalkannya, maka akan lebih mudah. Nah begitu dakwah Islam. Nah, itu terjadi bukan hanya dalam perkara hukuman zina saja. Kita ambil contoh ini, pengharaman khamar. Pengharaman khamar, yaitu minuman keras yang pada asalnya di tengah masyarakat Arab dibuat dari perasan anggur yang diperam sampai waktu tertentu dia jadi berbusa dan dia berubah menjadi minuman yang memabukkan. Nah, awal pertama muncul pertanyaan, kenapa? Karena mereka secara alami mengetahui bahwa minuman-minuman keras itu jelas membawa persoalan di dalam kehidupan. Jadi orang secara nalurinya, secara alaminya sebenarnya mengetahui bahwa minuman keras ini membawa masalah. Nah, karena itu muncul pertanyaan, apakah syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan petunjuk terkait dengan perkara khamar ini? Jadi yang mendorong mereka untuk bertanya itu adalah naluri mereka yang mengetahui bahwa minuman ini tidak hanya membawa kebaikan, tapi juga membawa keburukan. Nah, itu adalah proses pertama bagaimana syariat meletakkan hukum tentang khamar. Dalam tafsir Al-Imam Ar-Razi dikatakan ada beberapa ayat, ada 4 ayat yang terkait dengan hukum khamar. Il khamri arba'u ayat. Dalam perkara khamar, minuman keras, ada 4
Yang pertama adalah Suratul Nahl. Surah An-Nahl ayat 67. Perhatikan Suratul Nahl. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dari buah kurma dan dari buah anggur, kemuskilan menjadikannya sesuatu yang memabukkan dan juga menjadi penghasilan untukmu. Di satu sisi dia adalah sumber penghasilan, satu sisi dia adalah memabukkan. Ini ayat pertama yang turun di Makkah. Dan kaum muslimin ketika ayat itu turun, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memang dia sakaran, dia mengandung unsur yang memabukkan dan juga menjadi rezeki yang baik. Nah, tentu dengan petunjuk itu kaum muslimin ketika itu yashrabuna, meminum khamar. Halal bagi mereka ketika itu. Nah, kemudian ketika mereka mulai kuat keislaman mereka, mereka melihat di sini ada sakar, ada unsur memabukkan, ada karakter mendasar pada khamar itu, yaitu membuat orang mabuk. Apakah ini hanya akan dibiarkan seperti itu? Ketentuan hukumnya ia menjadi sesuatu yang memabukkan dan juga mendatangkan rezeki yang baik kepada kamu. Dalam surat An-Nahl, akhirnya Umar dan Muaz termasuk beberapa orang dari sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara naluri orang akan tahu bahwa ini membawa masalah, membawa mudarat. Tapi Al-Quran tidak memberikan ketentuan hukum ketika turun ayat surat An-Nahl yang menjelaskan ada karakter pada khamar itu, yaitu mengandung sakar, mengandung unsur memabukkan, membuat kamu mabuk, dan juga menjadi objek bisnis yang mendatangkan penghasilan kepadamu. Hanya sebatas itu. Nah, karena itulah makanya Umar bin Al-Khattab, Muaz ibn Jabal, dan beberapa orang sahabat datang berkata kepada Rasul. Ingat ya, kita belum masuk lagi ke ayat suratul Nisa. Ini untuk menjelaskan kenapa hukuman berzina itu pertama sekali tidak dicambuk. Hukum awalnya dikurung saja sampai ada ketentuan Allah kepada mereka atau mereka mati dalam kurungan. Intinya apa? Perbuatan maksiat itu berhak mendapatkan hukuman, tapi hukumnya belum lagi ditentukan secara final. Nah, itu yang kita sebut. Kenapa begitu? Ada orang yang bisa saja orang yang tidak beradab dan tidak beriman dengan Allah akan mengeluarkan kritikan, kenapa tidak konsisten dia. Akan itu yang kita jawab tadi. Kita jawab bahwa Islam dalam meletakkan hukum itu memakai apa? Sistem yang disebut dengan tadrij atau tadarruj. Bermakna tadarruj, beransur-ansur, bertahap di dalam meletakkan hukum. Untuk apa gunanya? Agar orang yang menerima hukum itu siap untuk memikul. Mengapa dipersiapkan dahulu? Karena jarak mereka dengan jahiliyah, mereka bergelimang dengan kemaksiatan jahiliyah. Kalau tiba-tiba kemudian letakkan hukum yang berat, bisa jadi reaksi mereka adalah mendustakannya. Nah, tahapan itulah yang diberlakukan, dan bukan hanya dalam perkara hukuman zina. Kita ambil contoh yang lain.
Supaya jangan kita katakan dalam perkara ini, tidak. Dalam perkara lain, itu dalam pengharaman khamar. Ayat pertama adalah berita saja. Informasi bahwa dalam khamar, buah anggur, buah kurma, kamu jadikan darinya apa? Minuman yang memabukkan, namun dia juga datangkan rezeki. Tetapi secara naluri jelas ini mendatangkan juga mudarat. Karena itulah makanya para sahabat mengetahui betul bahwa ayat yang turun belum lagi menetapkan hukum. Bagaimana hukumnya? Sedangkan kemudaratannya ada, yaitu menyebabkan mabuk. Maka ketika itu datanglah sahabat, beberapa orang di antaranya Umar dan Muaz radhiyallahu anhuma, berkata, ya Rasulullah, aftina fil khamri. Ya Rasulullah, berikan kami fatwa dalam perkara khamar. Fatwa kala ya Rasulullah kepada kami. Fa innaha, lihat alasan sahabat jelas-jelas, fa innaha mudhibatun lil aqli wa muslibatun lil mali. Ya Rasulullah, fatwakalah untuk kami khamar ini, minuman keras. Kenapa? Karena dia mudhibah lil aqal, menghilangkan timbangan akal. Kan iya kan? Kalau orang lama buat siang hari ragunya tu nan dia telangi itu bulan atau matahari, namanya mabuk. Kalau orang mabuk ditanya dah, tu bulan atau matahari, jawabnya aneh-aneh sih. Bisa jadi kecil, ambo orang baru sih kau tak kenal lo bodoh. Inilah timbangan akal hilang. Nah itu yang diketahui oleh sahabat, mudhibah lil akal. Menghilangkan potensi akal walaupun sesaat. Tetapi dalam situasi seperti itu orang akan bertindak tidak dengan timbangan akalnya. Jelas ini menimbulkan apa? Darar, mudarat. Yang kedua, muslibatun lil mal, mencabut harta. Artinya apa? Membuang harta tanpa ada manfaat dan kegunaannya. Nah, dua karakter ini, kalau seseorang minum minuman keras, jelas menimbulkan mudarat. Nah, karena itu mereka datang kepada Nabi, aftina ya Rasulullah fil khamri. Beri kami fatwa tentang khamar ini. Nah, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, qul fihima. Turun ayat ini. Ayat dalam surah Al-Baqarah itu, ayat 200. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'ul linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu ayat kedua itu. Jadi terjadi tadarruj bertahap di dalam menetapkan hukum itu, bukan hanya dalam perkara hukuman zina yang sedang kita bicarakan dalam ayat 15 dan 16 surah An-Nisa, dalam pengharaman khamar misalnya. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan perjudian. Jawablah, ihima, dalam dua perkara itu ismun kabirun, ada dosa yang sangat besar, wa manafi'un linnas, dan mendatangkan manfaat kepada manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan perjudian itu bisa mendatangkan manfaat pula. Ada negara bagian di Amerika sana, itu kalau kita sebut sekarang PAD ya, pendapatan asli daerahnya dari judi, Texas. Jadi orang akan mengatakan, kan ada manfaatnya juga. Makanya pernah dahulu ada ide. Ada yang memunculkan ide dahulu di Sumatera Barat ini untuk melokalisir, buat saja di satu pulau
perjudian itu. Silakan berjudi, tapi yang penting pungut pajaknya. Yang masuk minta uang. Nah, orang kan melihat aspek ada manfaatnya juga ya. Tetapi masalah ini sebenarnya kalau dari sisi manfaatnya, ada manfaat materialnya, benar. Khamar ada manfaat materialnya. Orang yang menjual minum-minuman keras dapat untung, produsennya dapat keuntungan, distributornya mendapat, orang yang memperjualbelikannya mendapat keuntungan. Nah, ada manfaat dari sisi material. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala, kalau ditimbang antara manfaat dengan dosanya, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Dosanya lebih besar. Nah, sebenarnya dengan memahami sindiran Al-Quran ini, orang sudah faham bahwa syariat cenderung tidak menyetujui meminum minuman keras ini. Apa alasannya? Dosanya lebih besar. Tapi tahu enggak, tidak semua orang bisa tersinggung dengan sindiran. Sama dengan sekarang. Orang Minang kan begitu pula. Walaupun kalau mereka bercerita tentang karakter orang Minang, oh kami kau orang arif bijaksana. Kata mereka, alun takilek lah takalam, lala sangkok 30, alun diliek lah dimakan, juga lah rasa meruang tubuh. Itu katanya. Dan takilek dalam ayi, dan takilek jalo tibo, tentu jantan batino. Katanya begitu. Tapi betulkah orang-orang yang mengatakan seperti itu arif bijaksana? Nah, ini dengan dia membaca bahwa ismuhuma akbar min naf'ihima, dosanya lebih banyak daripada manfaat, lebih besar daripada manfaatnya. Bagi orang yang arif, untuk apa mengarajukan sesuatu dan dosa lebih kadang dari manfaatnya? Itu pertimbangan mestinya. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Mereka tetap saja mencari peluang kalau ada je manfaatnya. Nah. Sehingga akhirnya ayat yang kedua turun itu, surah Al-Baqarah ayat 219 tersebut, tidak membuat kaum muslimin secara mayoriti meninggalkan khamar. Masih saja yang ada yang meminumnya. Jadi sudah 2 ayat turun. Belum lagi ada keputusan tentang ketentuan akhir, final, bahwa dia haram. Nah, sampailah pada suatu peristiwa di ayat yang kedua baru mendorong orang yang arif saja, sehingga sebagian minum, sebagian tidak. Yang merasa akan menimbulkan dosa sadar, untuk apa gunanya kalau berdosa? Kita muslim, tinggalkan. Bagi orang yang melihat kan ada aja manfaatnya diminum. Nah, kalau sekarang hukum seperti ini diberikan, ambo khawatir nanti mungkin nak dibaca orang. Ujung saya dibaca orang. Manafi'un linnasnya saja dibaca. Kalimat yang fiha ismun kabirun, dosa besar, bahkan kalimat wa ismuhuma akbar min naf'ihima mungkin tidak didengarkan saja. Kenapa?
kecenderungan banyak manusia hari ini ingin lolos dari ketentuan hukum syara. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, akhirnya masyarakat bagaimana? Umat Islam ketika itu sebagian minum, sebagian tidak. Sampailah terjadi suatu peristiwa. Sekelompok orang meminum. Diriwayatkan di dalam tafsir Imam Ar-Razi, Abdurrahman bin Auf mengundang sekelompok orang. Mereka di dalam undangan itu meminum minuman keras sehingga mabuk. Dalam keadaan mabuk itu ada sebagian mereka salat, dan ketika dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun, lupa dia membaca la a'budu ma ta'budun. La-nya nak dibacanya dah. A'budu ma ta'budun. A'udzubillah. Apa artinya? Aku sembah apa yang kalian sembah. Ya, karena dia lagi mabuk. Nah, turunlah ayat ketiga. Ada di dalam suratul Nisa ayat 43. La taqrabus shalah antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Nah, ini ayat ketiga. Larang salat dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Nah, ketika ayat ini turun, sebagian mereka telah mulai berkata, untuk apa gunanya minuman yang melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Semakin banyak yang meninggalkan. Nah, ketika proses itu berjalan, terakhir datanglah Umar kepada Rasulullah sambil berkata, Allahumma bayyin. Umar berdoa di hadapan Rasul, ya Allah, jelaskanlah kepada kami bil khamri, dalam perkara khamar ini, bayanan syafiyah, penjelasan yang terang, yang clear, yang jelas, yang final. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Umar dan menurunkan firman-Nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Nah, dengan turunnya ayat 90 surah Al-Maidah, tuntaslah sudah proses penetapan hukum khamar.